Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kita akan membahas tentang keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Nadiana Pristodega Pramesti dengan NIM 180. Kemudian ada Yasmin Rahma Bonita dengan NIM 150. Dan terakhir ada Muhammad Iqbal dengan NIM 156. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Dalam artinya sendiri, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun bersifat psikologis seperti autis dan ADHD. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada 2013 mengatakan bahwa anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental atau intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization, kebutuhan khusus memiliki definisi masing-masing, yaitu disability, yang merupakan sebuah keterbatasan dalam kemampuan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang masih dalam batas normal. Kemudian ada impairment yang merupakan ketidaknormalan pada psikologis atau struktur anatomi atau fungsinya. Kemudian ada juga handicap yang merupakan ketidakberuntungan seseorang yang dihasilkan dari impairment ataupun disability yang menghambat individu. Ketika dalam sebuah keluarga hadir anggota keluarga yang baru, muncullah berbagai dinamika terkait dengan penyesuaian yang perlu dilakukan. Bagi orang tua yang mendapati anaknya lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, dinamika yang terjadi dapat lebih kompleks dan juga lebih berat. Setidaknya, rutinitas sehari-hari dalam keluarga menjadi terganggu. Kebutuhan khusus yang dimiliki anak dapat berdampak lebih jauh, misalnya pada keharmonisan karir orang tua. Orang tua yang saling membantu, yang mendapat bantuan dari anggota keluarga lainnya, teman-teman, serta orang lain, dapat membuat orang tua menanggulangi stresnya dalam membesarkan anak yang berkebutuhan khusus. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan fisik maupun bantuan psikis. Dalam Halahan dan kawan-kawan 2009 mengatakan bahwa para ahli pun kini mengakui bahwa ABK dapat memperoleh keuntungan besar dari dukungan sosial yang diberikan oleh orang lain. Perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan anak dengan orang lain dalam keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, atau masyarakat umum, namun juga dipengaruhi oleh interaksi antar anggota dari mikrosistem. Misalnya, hubungan ayah dengan ibu mempengaruhi perlakuan ibu terhadap anak. Apabila ayah secara emosional memberikan dukungan terhadap ibu, ia cenderung lebih terlibat dan memiliki interaksi positif dengan anaknya. Untuk itu, perlu adanya komunikasi yang baik di antara orang tua, agar tetap menjalin keluarga yang harmonis demi perkembangan anak. Ketika keluarga dihadapi oleh berbagai permasalahan, untuk menjaga keutuhan keluarga, diperlukan berbagai sumber coping. Selain coping dari diri sendiri, sumber coping dari luar sangat penting, yaitu seperti dukungan sosial. Adapun beberapa bentuk dukungan sosial yang dapat diakses oleh keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada keluarga inti, baik suami maupun istri perlu untuk saling bekerja sama dan saling menguatkan. Dengan terlibatnya suami dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus, secara tidak langsung telah memberikan dukungan yang amat berharga bagi sang istri. Orang tua juga dapat memberikan model peran tentang bagaimana memandang saudara sekandung yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada keluarga besar. Ketika baru saja hadir anak yang memiliki kebutuhan khusus,
tidak mudah bagi ibu untuk menyesuaikan secara psikis dan fisik. Dalam situasi demikian, tawaran bantuan dari keluarga besar misalnya untuk membantu pengasuhan anak yang lain ataupun finansial sangatlah berharga. Bantuan dapat pula berupa dukungan psikis semisal ungkapan yang empatis, waktu yang diluangkan untuk berbagi pengalaman dan beban, atau pula pelukan. Kemudian yang ketiga ada keluarga pendukung, dapat terdiri dari orang dewasa dengan kebutuhan khusus dan orang tua anak berkebutuhan khusus yang berfungsi untuk menghilangkan rasa terasing dan isolasi, memberikan informasi, memberikan contoh, dan memberikan perbandingan yang mendasar. Kemudian yang keempat ada parental support group, terdiri dari orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus yang sama atau sejenis. Dalam kelompok ini, orang tua dapat berbagi pengalaman sehingga memberikan dukungan, pengetahuan, dan emosi. Dan yang kelima adalah internet research. Internet merupakan sumber informasi yang baik bagi orang tua anak berkebutuhan khusus. Melalui mailing list, news group, dan situs web, orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus dapat saling bertukar informasi. Orang tua juga dapat saling berkomunikasi dengan orang dewasa yang memiliki kebutuhan khusus serupa dengan anak mereka, atau bertanya dan berdiskusi dengan para profesional mengenai hal yang bersifat teoritis maupun praktis. Manusia diciptakan dengan penuh keistimewaan, termasuk anak-anak yang memiliki kekhususan. Sama dengan anak-anak yang lain, mereka juga membutuhkan bimbingan dan dukungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Keluarga merupakan pendidik dan pengasuh pertama serta utama bagi mereka. Jadi sudah seharusnya keluarga mampu memberikan yang terbaik bagi mereka. Dikutip dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga jika memiliki anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yaitu menerima kondisi anak dan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung. Seluruh anggota keluarga hendaknya mampu menerima apapun keadaan anak dengan ikhlas dan menghargai keberadaan mereka di dalam keluarga. Selain itu, keluarga juga harus saling mendukung dalam mengoptimalkan perkembangannya. Lalu, yang kedua, itu mencari informasi sumber dukungan dan penanganan yang tepat. Sebelumnya, telah dijelaskan ada beberapa dukungan sosial yang dapat para keluarga akses. Nah, di sini para orang tua diharapkan dapat lebih aktif dalam mencari informasi untuk mendapatkan dukungan dan penanganan terhadap perkembangannya. Misalnya, para keluarga ataupun orang tua dapat mengunjungi posyandu, puskesmas, dokter, psikolog, klinik tumbuh kembang anak, dan yang lain sebagainya. Lalu, poin ketiga di sini menumbuhkan kasih sayang serta berbagi dengan orang-orang yang berarti. Tentunya, dalam memiliki anak berkebutuhan khusus tidak menutup kemungkinan mengalami kesulitan dalam mendidik dan mendampinginya. Perhatian dan kasih sayang harus terus ditumbuhkan oleh seluruh anggota keluarga. Saat menghadapi kondisi yang sulit, jangan menutup diri, tetapi cobalah untuk berbagi dengan orang-orang terdekat, seperti orang tua, saudara, kerabat, guru, atau orang terdekat lainnya, atau bahkan juga dapat berkonsultasi dengan psikolog. Lalu yang keempat, yaitu mendukung dan mendampingi tumbuh kembang anak serta aktualisasi potensinya. Keluarga dapat memberikan dukungan dan mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam pengembangan diri dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Diharapkan keluarga dapat menghindari pemaksaan atau menuntut mereka untuk sama dengan anak yang lainnya. Lalu, yang selanjutnya itu para keluarga dapat mengenali karakteristik, hal yang disukai
dan juga cara berkomunikasi dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Diharapkan keluarga harus mampu mengenali karakteristik anak, hal-hal yang ia sukai, dan cara berkomunikasi yang efektif bersama agar mereka satu pemahaman dengan kita dan juga kita sebagai para keluarga dan juga dengan anak berkebutuhan khusus dapat saling memahami dalam berkomunikasi dan nantinya itu dapat terbangun kelekatan emosional antara orang tua dan anak maupun antar para keluarga dan juga si anak tersebut. Lalu poin selanjutnya yaitu bergabung dengan komunitas keluarga atau masyarakat. Dengan bergabung bersama komunitas keluarga yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus atau masyarakat yang peduli dengan anak berkebutuhan khusus, ini dapat memberikan peluang Anda sebagai orang tua untuk saling belajar, berbagi, dan saling menguatkan satu sama lainnya. Sehingga nantinya ini juga dapat membantu dalam mendidik maupun memberikan pengasuhan yang terbaik bagi si anak. Lalu, para orang tua maupun keluarga ini dapat meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendampingan. Tidak semua orang tua siap sebagai pengasuh dan pendamping bagi anaknya, termasuk mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang tentunya memiliki tantangan tersendiri. Terus, diharapkan para orang tua nantinya dapat meningkatkan kapasitas dengan belajar, saling berbagi, dan mencari informasi agar nantinya para orang tua dapat mengetahui bagaimana cara dalam mendidik dan mendamping mengasuh anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang selanjutnya ini memperjuangkan hak bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Tidak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus, di antara hak yang dimaksud yaitu hak pendidikan. Bukan berarti karena mereka memiliki keterbatasan, mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Maka dalam hal ini, keluarga harus mampu memperjuangkan hak pendidikan mereka, maupun hak untuk memperoleh kebutuhan esensial lainnya. Lalu poin terakhir yang dapat dilakukan oleh keluarga, terkhusus orang tua, yaitu memilih dan memutuskan layanan pendidikan. Keluarga memiliki kepentingan dan bertanggung jawab memilih dan memutuskan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan si anak. Ada beberapa jenis layanan pendidikan yang tersedia. Yang pertama itu ada PAUD yang melayani anak berkebutuhan khusus. Lalu ada sekolah khusus atau SLB, ada homeschooling atau juga ada sekolah inklusi. Nah, itulah tadi beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga terkhusus para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Penting untuk diingat bagi keluarga di luar sana maupun calon keluarga bahwa penting bagi keluarga untuk mempersiapkan diri sedari masa kehamilan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada anak agar nantinya keluarga dapat mempersiapkan diri ketika anak terlahir ke dunia. Dan juga agar para orang tua maupun keluarga dapat belajar untuk menerima kenyataan atau takdir yang telah diberikan oleh Tuhan. Berikut terdapat referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.